Siap, gerak. Tegak depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Baris kanan maju jalan. Sebelum kita mulai pembelajaran, dipersiapkan sepatunya ya. Nah, dikeluarkan. Sudah bisa mulai? Sudah. Ya, ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang Mbak Tiara boleh ke depan, kita tolong. Kita bersiap. Berdoa mulai. Iya, selamat pagi. Terima kasih. Sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Maris lagi. 2 hari nggak masuk ya. Ya, dari kemarin dari Sabtu dan dari Senin nggak masuk. Ada yang tahu kenapa? Sakit kah? Pergi kah? Tidak ada yang tahu. Ya. Terus sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Apa lagunya? Apa? Kita berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk semangat. Oke, satu lagi. Boleh? Jebanter yang bersemangat kita ya. Tepuk semangat. Boleh, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran untuk anak-anak yang harus dicapai pada hari ini. Apa itu tujuan pembelajaran? Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan membaca pantun, kalian dapat menjelaskan makna dan amanat pantun dengan benar. Nah, yang kedua, dengan kegiatan berkreasi membuat pantun, siswa dapat menjelaskan amanat pantun buatannya dengan benar. Nah, berarti nanti di sini kalian membuat pantun dan mencari amanat.
semangatnya. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati video PPT yang ada di layar ini nanti, kalian dapat menjelaskan berbagai macam gangguan peredaran darah pada manusia secara rinci. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar apa? Sistem peredaran darah itu ada apa saja? Ya, paru-paru, jantung. Nah, seluruh tubuh itu diedarkan seluruh tubuh. Nah, bagian jantung itu ada apa saja kemarin? Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, dan bilik kiri. Lah, fungsi darah kemarin apa? Mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen dan karbon dioksida. Anak-anak, tahukah kalian bahwa di peredaran darah manusia itu ada gangguan atau penyakitnya yang menyerang sistem peredaran darah manusia? Itu ada apa saja gangguannya? Nah, maksud gangguan ini apa? Gangguan pada sistem peredaran darah manusia itu adalah kelainan atau penyakit. Kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran atau sirkulasi darah. Sini ada video, kita lihat ada beberapa penyakit atau gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Kita lihat dan amati. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan pada jantung, yaitu jantung koroner. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada pembuluh darah. Yang pertama stroke. Berikutnya, hipertensi dan hipotensi. Gangguan kesehatan pada pembuluh darah berikutnya adalah varises. Selanjutnya yaitu wasir atau ambeien. Berikutnya, gangguan kesehatan pada darah. Gangguan kesehatan pada darah manusia dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Selanjutnya, contoh gangguan kesehatan pada darah manusia karena faktor non-keturunan yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Terus di sini ada jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama tadi ada apa? Jantung koroner. Nah, penyebabnya apa? Ya, penyumbatan pembuluh darah dalam jantung. Terus yang kedua, hipertensi atau apa tadi? Tekanan darah tinggi. Penyebabnya juga sama, penyempitan di pembuluh darah. Yang ketiga apa? Sklerosis. Sklerosis atau pemerasan pembuluh nadi. Terus yang keempat ada apa tadi? Varises atau yang dia varises atau apa? Ya, pelebaran pembuluh balik vena. Di bagian mana? Betis. Yang kelima ada stroke. Penyebabnya apa dah? Suplai darah ke bagian otak berkurang karena penyumbatan atau ketika pembuluh darah di otak itu pecah. Biasanya terjadi ketika orang tua itu jatuh, ya, tidak sengaja langsung pembuluh darahnya pecah, langsung terkena stroke. Nah, cara mengatasi anemia tadi ada apa di video? Makan makanan apa tadi? Bergizi ya, apa? Bayam. Ada lagi? Kacang-kacangan. Ada lagi? Daging. Apa lagi? Telur. Kemarin kan kalian sudah membuat pantun
membuatnya itu dapat ditelaah setelah kita memahami tema, rasa, dan nada puisi. Berarti amanat itu berupa isi dari pantun. Biasanya kemarin isi pantun ada di bagian bait berapa? Iya, 3 dan 4. Satu contoh, nanti ada 2 contoh pantun beserta amanatnya. Ya, jalan-jalan ke Bogor membeli ketan. Jangan lupa mampir ke kota Bandung. Jangan terlalu sering menyantap gorengan, sebab kolesterolnya tak baik bagi jantung. Nah, kita lihat bait ketiga dan 4 ini menyebabkan apa tadinya? Memakan gorengan, terus menyebabkan kolesterol. Dan amanat dari pantun ini, kalian kan tadi sudah belajar mengenai gangguan organ peredaran darah dan penyebabnya, ya toh? Sekarang terlalu banyak kolesterol itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Sebelumnya ini nanti ada tugas mengelompok. Ini satu kelas ada 19 anak, ya kan? 1 tidak masuk. Nanti ada yang 5, ada yang 4 kelompok-kelompok. Oke? Nah, di sini tiap kelompok campur antara laki-laki dan perempuan. Atur tempatnya per kelompok, ya. Kita mengerjakan KKPD. Ya. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Di sini sudah ada perintah untuk mengerjakan apa? Ya kan? Di sini sudah ada perintah mengerjakan IPA, bahasa Indonesia tentang pantun dan SBDP tentang menyanyi tadi, tentang membedakan tanda nada maya dan memilih lagu. Ini usahakan kerja kelompok semuanya ikut mengerjakan. Ya, semua aktif mengerjakan di dalam kelompok. Ini disuruh apa? Menyebutkan gangguan peredaran darah.
varises sering terjadi pada bagian bawah tubuh. Hemoroid atau wasit merupakan varises yang terjadi pada daerah tubuh. 2. Anemia. Anemia merupakan suatu keadaan kekurangan eritrosit atau hemoglobin. Kekurangan hemoglobin menyebabkan suplai oksigen ke jaringan menurun sehingga dapat mengganggu fungsi kerja sel. 3. Talasemia. Talasemia merupakan suatu kelainan pada eritrosit yang berakibat seperti dan cepat bersalah. Talasemia termasuk penyakit keturunan yang dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Nah, sekarang gantian pantun. Nah, kita baca ke. Untuk tugas pantun, ayo. Ayo. Kita dengarkan. Yuk, kelompok 1 membuat pantun dan amanatnya. Pergi ke Jogja melihat patung, walau bara ekornya buntung. Ya. Mari jaga kesehatan jantung, karena nilainya tiada terhitung. Ya, amanatnya. Pentingnya menjaga kesehatan jantung agar terhindar penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Nah, bentar. Ini Butika bacakan lagi hasil pantun yang dibuat kelompok 1. Pergi ke Jogja melihat patung. Patung kera ekornya buntung. Mari jaga kesehatan jantung karena nilainya tiada terhitung. Nah, amanatnya kelompok 1 ini tentang pantunnya. Pentingnya menjaga kesehatan jantung agar terhindar penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Sekarang tinggal kalian baca yang contoh lagu. Contoh lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Kalian pilih apa? Sing banget le. Yang keras le. Putri ya, ini kelompok 1 bertangga nada mayor. Yang pertama ada Indonesia Raya, kedua Hari Merdeka, 3 berkibarlah benderaku, keempat maju tak gentar, 5 dari Sabang sampai Merauke. Terus yang bertangga nada minor ada Bubui Bulan, Mengheningkan Cipta, Syukur, Gugur Bunga, Tuhan atau Bimba. Nah, setelah ini berpresentasi dan disiapkan pertanyaannya ya, kalian mulai membuat pertanyaan yang diajukan kelompok 1. Nah, ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ya keras ya. Siapa yang bertugas mempresentasikan yang IPA? Kita dengarkan. Contoh gangguan kesehatan pada darah manusia, faktor keturunan. 1. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan gangguan pada sistem pembekuan darah. Keras ya. Darah sulit terhenti ketika Biar lupa. kedengaran temannya. Talasemia, kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Contoh gangguan kesehatan pada darah manusia, faktor non keturunan. 1. Anemia. Anemia disebabkan oleh kurangnya sel darah merah atau sel
yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Ini menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. 2. Leukemia, penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang belakang. 3. Demam berdarah. Infeksi virus dengue yang menyerang trombosit dan sel darah putih. Virus dengue disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ya, yang tugas bahasa Indonesia membuat pantun tadi siapa yang baca ya? Dijaluk ya. Ayo dengarkan pantunnya teman kalian. Di sumur harus dikatrol, alligator mereknya kastrol, makan fast food harus dikontrol karena mengandung banyak kolesterol. Ya, manatnya makanan apa itu fast food? Seperti burger, makanan yang digoreng seperti goreng, makan yang diolah seperti instan, bakso instan dan saus instan banyak mengandung kolesterol sehingga tidak baik bagi peredaran darah manusia. Ya, selanjutnya yang mayor dan minor. Dibaca yang keras. Pertama ada mayor dari Sabang sampai Merauke. 2. Maju tak gentar. 3. Hati merdeka. Hari Merdeka maksudnya, bukan hati merdeka. Berkibarlah benderaku. 5. Indonesia Raya. Ukur. Pertanda ada minor. Ukur. 5. Gugur bunga. Bulan ya Mengheningkan, maksudnya mengheningkan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya ke kelompok yang lain atau menanggapi? Mbak Tiara dulu, Om Dimas, Mas Dimas. Dimas mau bertanya ke kelompok mana? Kelompok 1 mana ini? Nah, didengarkan pertanyaannya. Terus Bu Tika beri waktu sebentar untuk memikirkan jawabannya, ya. Ayo berikan pertanyaan. Selain gangguan penyakit yang menyerang peredaran darah seperti yang disebutkan tadi berupa varises, varises, anemia, thalassemia. ada lagi tidak gangguan lain. Nah, ini yang ditanyakan penyakit yang tidak kalian sebutkan itu ada 3 yang lain. Nah, ini ketika beri waktu sebentar. Kelompok 1 sudah siap? Siap, ayo berdiri. Dikasih jawabannya. Penyakit lainnya ada kemungkinan berupa 1. Leukemia, kemudian produksi leukosit. 2. Demam berdarah karena gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dan penyakit lainnya ada keturunan berupa 1. Hemofilia, merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan gangguan pada sistem pengumpulan darah. Ciri-cirinya aliran darah sulit berhenti ketika keluar. 2. Thalassemia, kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi hemoglobin. Oh gitu, jawabannya ini ada yang apa itu? Non keturunan. Kelompok 1 tuh menjawab non keturunan itu ada 2, leukemia sama ya demam berdarah. Dan yang keturunan ada berapa itu? Oh, dia menjawab 2. Kelompok ini menjawab 2. Ada apa? Ya, ada hemofilia dan thalassemia. Sudah jelas kelompok 4. Kelompok 3, 2 ya. Terima kasih.
Untuk pembelajaran hari ini sudah paham Kak? Sudah. Pelajaran apa yang menyenangkan? Jangan SBI itu pelajaran ya. Nah, ini dapat kita simpulkan ada jenis gangguan pada peredaran darah ya. Ya, ada faktor non keturunan dan keturunan ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Untuk penugasan kedepannya, kalian bisa mencari informasi tentang gangguan peredaran darah atau penyakit peredaran darah bisa di majalah, Google, Chrome ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya mungkin agar kita bisa hidup sehat. Nah, Budika minta tolong berdoa Mbak Tiara ke depan memimpin doa mau pulang. Kita pada siap. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.